Halo semuanya, terima kasih udah buka video ini. Seperti yang ada di judul, hari ini aku pengen bikin massive unboxing. Paket-paketnya udah ada di sini semua. Sebelum kita mulai, aku pengen cerita sedikit sih kenapa akhirnya aku beli buku banyakan kayak gini supaya nggak dianggap jumawa banget tuh Graisa beli buku banyak dipamer-pamerin. Waktu aku beli ini, sebenarnya trigger pertamanya adalah ketika aku ada di titik baru sadar bahwa terakhir aku beli buku banyak tuh kayak Maret 2020. Sisanya kayaknya aku cuma beli 1 atau 2 buku. Aku lihat rak buku aku, ternyata TBR-nya sudah jauh berkurang kayak 50% dari tahun lalu. Akhirnya gue memutuskan untuk waktu ulang tahun, ya udah kita langsung beli aja semuanya karena momennya juga pas lagi tepat. Gue harap ini juga sebenarnya mengingatkan lo lagi, mungkin lo yang juga lagi ada di fase dimana lo lagi kerja capek banget sampai lo inget gak kapan terakhir lo beli buku, kapan terakhir lo ke toko buku. Ini sebagai pengingat lo untuk take a break dan untuk inget lagi bahwa mungkin buku-buku di toko buku merindukan kehadiran kita lagi. Oke, without any further ado, kita langsung mulai aja. Ini dia, let's get rolling. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kemarin gue nggak bisa mendapatkan semua buku dalam satu toko buku, sampai akhirnya semua wishlist gue dapat terbeli dari 6 toko buku yang berbeda. Oke, langsung aja kita buka box yang pertama. Untuk box yang pertama ini adalah toko buku yang paling banyak sih bukunya. Ini datang dari Periplus. Nah, kemarin di Periplus gue beli sekitar 10 atau 11 buku. Sekarang kita cek yuk bukunya ada apa aja. Oke, buku yang pertama ini adalah buku yang plotnya super simple. Kalau misalnya lo tahu Red, White, and Royal Blue, nah ini kayaknya agak-agak versi ceweknya deh, tapi nggak exactly sama. Ini adalah Her Royal Highness dari Rachel Hawkins. Nah, ini sebenarnya ceritanya sangat-sangat ringan, plot-plot yang sangat gue suka. Intinya adalah si cewek ini habis mergokin pacarnya selingkuh, terus dia putus, terus dia menghindari pacarnya. Akhirnya dia menghindari dengan cara dia daftar boarding school di Swedia. Wow, sangat imajinatif. Dan ternyata di boarding school Swedia itu akhirnya dia satu kamar sama Princess of Sweden. Dia menemukan rahasia dari si Princess of Sweden ini. Nah, kalau tadi udah versi ceweknya, ini yang versi cowoknya tadi gue bilang. Ini adalah Red, White, and Royal Blue. Sebenarnya ini sempat ngetrend tuh sekitar 2 tahun lalu. Dulu gue tahu rekomendasi ini dari Robbie Ritz, dan akhir-akhir ini juga tiba-tiba banyak yang rekomendasi di TikTok juga. Jadi sekalian wishlist yang udah lama ada di kotak akhirnya kita beli. Nah, selanjutnya masih datang dari dunia yang adultan. Ini juga salah satu wishlist yang super lama banget. Kayaknya gue pengen tuh dari zaman kuliah. Temen kuliah gue sih dulu yang ngasih tahu, Gray, lo harus banget baca P.S. I Like You. Ini dari Cassie West. Kayaknya pecinta yang adult pasti udah pernah baca buku ini. Ini juga menuai pro kontra ya. Ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Tapi kayaknya sih gue akan menikmati bukunya. Kalau ada yang udah pernah baca, mungkin boleh share juga komen di bawah menurut lo gimana. Dan apakah lo merekomendasikan buku ini apa enggak? Udah gue beli sih, jadi pasti akan gue baca. Nah, kalau tadi udah ngomongin soal fiction, sekarang yang non-fiction sebenarnya. Karena udah sering direkomendasin sama lead gue, terus direkomendasin juga sama temen gue, akhirnya aku berani memutuskan untuk membeli ini. Yang pertama adalah The Things You Can See Only When You Slow Down. Kayaknya aku rasa ini bukunya bakal ngena banget sih di gue, considering gue orangnya agak lumayan impulsif dan semuanya pengennya selalu terburu-buru dan kayaknya agak insecure gitu kalau misalnya tidak mencapai satu titik tertentu. Sama yang satu lagi, The Art of Making Memories. Ini bukunya cantik banget by the way, buku-buku yang ada di kasir toko buku ya guys. Tapi ini yang lumayan agak kontroversial kalau gue baca di Goodreads ya. Kayaknya orang yang suka banget, orang yang nggak suka banget. Mari kita buktikan. Selanjutnya, aku pengen nge-share ini. Aduh, ini satu buku ini gue suka banget dari plotnya. Ini adalah Dial A for Aunties dari Jesse Sutanto. Ini buku bahasa Inggris, tapi yang nulis orang Indonesia karena dia pernah sekolah di Oxford juga lama. Tapi ini plotnya, aduh, lucu banget. Jadi intinya adalah si cewek ini putus sama pacarnya karena pacarnya ngajakin ke New York, sementara dia nggak bisa, dia harus jagain ibu dan tante-tantenya gitu ya di kotanya mereka. Akhirnya mereka putus. Terus habis itu si cewek ini setelah bertahun-tahun di set blind date sama tantenya gitu. Ketika lagi blind date nih, dia nggak sengaja ngebunuh partner blind date-nya ini. Terus dia minta bantuan sama tante sama ibunya. Kayak, harus gimana? Akhirnya mayatnya nggak sengaja lagi kebawa mobil catering mereka, karena mereka punya catering gitu. Terus kebawa ke acara pernikahan di sebuah hotel, yang ternyata hotelnya adalah punya mantannya si cewek. Super random. Jadi gue waktu denger juga kayak, hah?
Nggak ngerti, tapi kayak ngelihat vibes-nya, terus ngelihat plotnya kayak sangat-sangat menyenangkan. Jadi gue lumayan gak sabar sih buat baca ini. Nah, selanjutnya ini yang lagi banyak sering diomongin di book fest, man fest, segalanya minta rekomendasi thoughts-nya terhadap buku ini. Dan gue sendiri sebelum ngelihat itu dari sosmed semuanya, ketika gue ngeliat covernya, gue langsung kayak jatuh cinta banget. Gila, anaknya physically banget ya. Jatuh cinta banget, kayak gue harus punya buku itu dan gue harus baca bukunya. Ini adalah The Midnight Library, karya dari Matt Haig. Kayak tidak perlu dijelaskan lagi ya seberapa populernya dan seberapa kompleksitasnya cerita ini. Trigger warning buat yang membaca, ini ada adegan percobaan bunuh dirinya. Kalau gue baca ceritanya adalah ketika dia mau mencoba bunuh diri, dia masuk ke dimensi lain atau dia masuk ke dunia lain, dimana kasih tahu nih kalau misalnya dia memilih decision ini hasilnya akan seperti apa. Jadi dikasih perspektif yang berbeda dalam hidupnya. By the way, kemarin Namjoon habis ngomong ini juga nih di In The Soup 2. Nextnya ini adalah salah satu yang gue temuin di Goodreads pertama kali. Sebenarnya gue ngeliat kayak banyak banget nih yang rating bagus, terus gue penasaran, udah gue masukin wishlist. Beberapa tahun kemudian heboh di TikTok. Ini adalah It Ends With Us. Si penulisnya sendiri katanya udah terjamin banget bahwa emang bukunya bagus-bagus, walaupun gue sendiri belum pernah baca. Tapi yang ini katanya orang-orang tuh bener-bener sampai speechless banget dan katanya suka banget sama buku ini. Gue sendiri juga jadi penasaran ceritanya tuh kayak apa. Intinya padahal plotnya agak lumayan sangat-sangat romance ya. Jadi ada satu cewek, terus dia ketemu cowok, yang cowoknya ini sebenarnya half mirip dia, half beda 180 derajat sama dia. Jadi kayak agak-agak menurut dia kayak cocok banget, too good to be true gitu lah ya. Sampai akhirnya dateng lagi orang dari masa lalunya datang, sehingga dia mempertanyakan hubungannya. Kayak simple banget plotnya. Jadi gue agak lumayan kepo sih sama buku yang ini. Selanjutnya People We Met on Vacation sama The Disaster Tourist. Ini adalah dua buku baru sebenarnya. Gue direkomendasiin sama si What's Hot Blog sih. Yang ini orang bilang bagus, pokoknya intinya adalah mereka bersahabat, suka banget liburan, terus habis itu mereka berantem, akhirnya mereka pengen liburan sekali lagi gitu lah. Nah, kalau di The Disaster Tourist ini katanya oke banget karena ini ada kritik sosialnya juga. Bukunya nggak tebal-tebal banget, jadi gue pikir kayak oh ya udahlah nih kayaknya oke, menarik supaya gue nggak bacanya ringan-ringan mulu. Terakhir, last but not least, ini kayaknya sih udah suka ditemuin juga di Big Bad Wolf, tapi waktu itu emang gue nggak dapet aja sih. Akhirnya gue beli di Periplus. Ini adalah Again But Better. Gue gak nyangka bukunya tuh ternyata lebih gede daripada yang gue kira. Nih, kalau dibandingin Midnight Library tuh gede banget tuh bukunya. Tapi ya itulah buku-buku dari Periplus. Mari kita pindah ke box selanjutnya. Nah, kalau tadi udah buku-buku bahasa Inggris, sekarang aku pengen ngasih share buku-buku yang bahasa Indonesia. Ini kotak kedua datang dari Growmart, jadi aku beli di Growmart. Di Growmart ini aku beli 4 buku, 4-empatnya terjemahan dari Korea dan Jepang. Aku lagi suka baca buku terjemahan, buku Asia terjemahan gitu. Katanya sih bagus-bagus ya, lagi pada banyak yang rekomendasiin juga kan. Buku pertama yang aku beli adalah Gadis Minimarket atau Convenience Store Woman. Katanya sih ini terjemahan Indonesianya oke banget ya. Aku tahu dari Kak Haris juga. Kak Haris terima kasih banyak udah ngerekomendasiin ini. Dan ini tipis banget. Jadi aku harap ini bisa menjadi salah satu bagian dari reading list tahun ini. Selanjutnya ada ini The Power of Language. Ini aku juga udah sering denger berkali-kali sih. Menurut gue lumayan menarik sih. Kecakapan berbahasa dalam komunikasi melalui kisah klasik barat. Kayak agak biar lebih berarti gitu bacaan gue. Selanjutnya ini ada Hidup Apa Adanya. Ini juga udah banyak sekali yang sering merekomendasikan. Semoga ini lebih baik daripada I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki yang menurut gue sangat nge-trigger. Last but not least, ini pasti buat teman-teman yang suka tahu Bangtan Sionandan lagi baca apa, pasti tahu buku ini. Ini adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Sudah banyak yang review, banyak yang bilang bagus juga, dan gue sendiri juga nggak sabar pengen baca buku ini. Yang gue kaget sebenarnya ukuran bukunya agak lebih gede dan lebih tebel daripada gue kira. Tapi tebelnya tuh beda banget. Tapi ya oke lah. Nah, Growmart ini banyak banget sebenarnya notes-notes yang pengen gue review, tapi tunggu di video selanjutnya. Nah, karena Open Trolley agak lumayan pricey harganya, tapi beberapa pilihan bukunya tuh kadang melengkapi Periplus gitu. Jadi ini adalah buku-buku juga yang nggak gue temuin di Periplus. Gue ada 3 buku di sini. Ini ada Alex Approximately. Ini buku lama banget sih sebenarnya. Gue belum baca plotnya, tapi dari dulu gue selalu suka sama covernya. Tapi entah kenapa gue sudah tidak pernah menemukan lagi di Indonesia. Periplus even udah nggak ada. Yang kedua ini buku baru juga sih dan belum masuk Asia kayaknya. Ini adalah Have We Met. Ini lucu banget plotnya. Jadi
Jadi ceritanya kayak dia kayak mencari cinta lagi tapi lewat aplikasi gitu. Nemu Goodreads kalau nggak salah. Gemes gitulah pokoknya ceritanya. Jadi gue penasaran juga sama ini. Yang terakhir dari Open Trolley ada ini, I Wish You the Best, Astagfirullahaladzim. Cerita another LGBT story, tapi dia juga ada cerita tentang self love-nya. Penasaran sih sebenarnya karena dari reviewnya juga banyak yang bilang dia ngangkat topik-topik yang sensitif. Dan aku dapat hardcover dari Open Trolley. Happy banget sih. Ini agak susah juga dicari, di Periplus juga agak udah lumayan susah dicari. Nah, sekarang kita buka paket dari Kinokuniya. Sebenarnya kalau Kinokuniya nih agak lumayan confusing sih. Dia punya website sebenarnya, tapi dia juga jualan ilotte.com. Tapi nggak lengkap juga koleksinya. Tapi akhirnya orang-orang sekarang pada pesennya lewat WhatsApp. Gue juga kemarin pesennya lebih lewat WhatsApp, lebih efisien aja. Lagi pula di Jakarta sendiri kan juga sekarang Kinokuniya udah tinggal satu store aja kan. Kemarin di Kinokuniya aku beli 3 buku, dan 3 buku ini adalah buku-buku yang sangat pasaran yang pasti kamu sudah menemukan di toko buku. Gue selalu nunda-nunda sih beli buku ini karena gue yakin pasti masih ada di toko buku. Ini buku yang buku pelengkap sih lebih tepatnya, tapi ada di wishlist, jadi ya udah langsung gue check outin aja. Ini adalah It's Not Summer Without You dari Jenny Han. Jadi gue tuh udah punya yang pertama, nitip kado ke temen gue nya tuh yang ketiga, jadi gue ngelewatin yang kedua. Akhirnya gue belum lanjut lagi tuh baca, harus kebeli karena kalau nggak buku yang ketiga jadi nggak kebaca. Yang kedua ini udah lama banget sih gue pengen, Simon versus the Homo Sapiens Agenda. Walaupun gue sudah nonton filmnya, tapi gue pengen ngoleksi karyanya si Becky Alberteri juga sih. Kayak menurut gue lucu-lucu aja gitu ceritanya. Filmnya juga salah satu film yang menggemaskan sekali. Last but not least nih dari Kinokuniya, ini adalah salah satu yang aku telat banget. Orang-orang udah pada ngomongin, udah pada heboh, aku baru masuk. Tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali, karena aku juga penasaran. Ini adalah She Smells of Turmeric dari Natasha Sondak. Aku sendiri belum pernah ngobrol dan lihat diskusinya, tapi banyak orang yang memuji, bilang suka, dan sentuhan Indonesianya sangat-sangat dalam dan detail. Ada yang udah baca, ada yang suka juga mungkin. Boleh silahkan komen di bawah ya, nanti kita bisa ngobrol bareng jadinya. Dua yang terakhir ini sebenarnya aku beli di Shopee, tapi sudah terjamin originalitasnya. Yang satu dari Books and Beyond sebenarnya, yang satu lagi orang aja jual tapi original. Kita buka yang Books and Beyond dulu. Jadi waktu itu aku beli Books and Beyond tuh waktu hari kemerdekaan deh kayaknya, tapi jujur lama banget kak dikirimnya, padahal aku cuma beli 1 buku aja nih. Ini adalah Turtles All the Way Down. Murah banget waktu itu, padahal aku juga pengen buku ini. Terus pas lihat promonya, murah banget waktu lagi diskon kemerdekaan. Buku ini dari John Green yang sudah pasti orang-orang banyak yang suka. Lumayan realistis mendeskripsikan penyakitnya gitu. Lumayan bikin gue penasaran sih, karena comparisonnya kan banyak ya. Jadi penasaran sih kalau ngeliat yang satu ini kayak gimana. Oke, last but not least, ini ada satu buku. Kalau misalnya kita lihat, bukunya kecil tapi di wrappingnya tebal sekali. Salah satu buku yang aku sudah tunggu lama, akhirnya aku bisa dapet. Ini adalah tada, The Little Prince. Ini adalah Wordsworth Collector. Ini yang jual bukan toko buku besar, tapi kalau gue lihat reviewnya dan gue lihat kualitasnya juga ini sangat-sangat original. Gue udah lama banget pengen punya buku The Little Prince. Semua orang sudah tahu lah kebagusnya apa, dan gue belum pernah punya kopinya, dan gue memutuskan akhirnya gue beli yang ini. Ini beneran, ini buku terakhir yang nyampe, buku terakhir juga yang gue beli, dan bener-bener manis banget. Gue rasanya kayak seneng banget menutup keceriaan gue membeli buku ini dengan buku ini. Oke teman-teman, itu dia semua. Sekali lagi, semoga teman-teman gak menerima video ini sebagai video yang jumawa, tapi video untuk sebagai mengapresiasi diri sendiri sudah bekerja keras selama ini. Terima kasih sudah nonton video sampai detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sayonara.